Kembali lagi dengan aku, Tiffany. Ketika suatu bidang alfa saja ya gampangnya, ini suatu titik A, kita mau hitung jarak titik ini ke bidang ini. Itu caranya otomatis harus tegak lurus. Sama ya, semuanya itu harus tegak lurus. Mau tadi jarak antara titik ke bidang, titik ke garis, kan sama harus tegak lurus. Ini juga harus tegak lurus. Dimana catatan yang tegak lurus itu adalah garis-garis yang ada dalam bidang ini yang tegak lurus terhadap ini. Kan Cece bisa tulis saja garis ini kah atau garis ini, selama dia tegak lurus baru kita hitung. Oke, maksudnya itu seperti apa sih Cece? Kok ribet banget. Oke, itu maksudnya seperti ini contohnya ya. Jadi kalau umpama Cece mau hitung jarak A ke bidang B, C, G, F, bidang ini ya. Oke. Nah, itu kita cari saja garis-garis pada B, C, G, F yang tegak lurus dengan titik A. Otomatis itu ini kan. Garis BC tegak lurus pasti dekat A. Kenapa? Karena dia rusuk-rusuk pada kubus. Dia akan siku-siku. Oke, atau tegak lurus. Jadi jarak A ke bidang B, C, G, F itu adalah 12. Oke, contoh lainnya lagi. Jarak titik A ke bidang E, H, G, F, bidang ini ya. Nah, kita cari lagi pada bidang E, F, G, H ini yang tegak lurus dengan titik A ini kan, garis ini. Oke, berarti ini tegak lurus kan? Berarti itu adalah jarak titik A ke EFG, berarti panjang EA. EA itu N. Nah, kira-kira garis mana di dalam bidang EDBF ini yang tegak lurus dengan si A? Nah, otomatis ini kan DB. Kalau kita tarik garis ini, mereka jadi diagonal bidang ADCF kan? Ini, kalau kita gambar. Ini A, B, C, D. Ini kan garis pada bidang DBFH. Ini titik A, kalau kita tarik garis tak ke C, ini kan pasti tegak lurus karena mereka diagonal. Oke, berarti untuk cara hitungnya ini 12, ini 5, ini pasti ingat diagonal kalau saling berpotongan itu membagi 2. Ya, berarti kita harus cari dulu panjang AC dengan Pitagoras. Berarti AC itu ingat dia sisi miring, berarti ditambah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya itu 13 ya. 12 kuadrat itu 144 tambah 5 kuadrat itu 25. 169 ya. Akar 169 itu 13. Oke? Nah, berarti ini panjang AC itu 13. Tapi kan ini O saja ya. Cici mau bilang saja O. Kan jarak A ke bidang H, D, F, E kan kita umpamakan ini DB, dia bagi 2, berarti jarak A ke sini kita kasih nama titik O. AO itu bagi 2-nya aja, 13 bagi 2 6,5. Oke, gampang kan? Nah, itu kalau ini masih gampang kalau bidangnya itu merupakan bidang-bidang ofisial si balok atau kubus. Maksudnya apa? Seperti diagonal bidang, atau memang bidang sisi kirinya, bidang sisi kanannya, atau bidang sisi bawahnya. Itu gampang, tinggal kita cari saja garis-garis dalam situ kan. Tapi bagaimana kalau dia bidangnya sudah aneh bentuknya, sudah DBG, itu kan sudah bukan bidang ofisialnya si balok. Nah, itu caranya. Cara menghitung jarak dari suatu titik ke suatu bidang yaitu: 1. Tentukanlah satu garis pada bidang yang tegak lurus terhadap titik tersebut. Kedua, cara menghitung jaraknya dapat kita menggunakan rumus: 1. Pitagoras, 2. Trigonometri yaitu sin kostan, ketiga luas segitiga yaitu 1/2 alas kali tinggi, dan keempat dalil proyeksi segitiga. Nah, oke, ini jarak titik D ke bidang ACH pada gurus ABCD FGH. Oke, ACH itu yang mana? Ini ya, A, C, H. Oke, ini bidang ini. Sedangkan titiknya itu si D. Nah, ini berarti Cece mau ambil ini di tengahnya garis ini, garisnya ya.
Kenapa? Karena ketika BD berpotongan dengan ini, maka garis ini akan berada di tengah segitiga. Ya, mungkin gambarnya Cece jelek, tapi ini pasti di tengah segitiga. Ini garis potongnya ini. Ya, sehingga membagi dua segitiga dan membagi dua juga ini diagonalnya. Oke, ketika Cece gambar ulang, ini berarti dia menjadi segitiga. Lihat segitiganya dengan siku ini. Harus siku-siku kan, dari garis yang dibentuk dari bidang dengan D ke garis tersebut. Jadi kalau Cece gambar ulang itu, ini kita kasih nama O ya, karena dia kan di tengah situ ya. O, dan ini Cece kasih nama D aksen. Jadi ini juga D aksen. Nah, untuk tentukan dia punya panjang sisinya, pertama untuk DH. DH itu pasti rusuk kubus, yaitu langsung saja akar 3. Nah, untuk OD kan tadi itu adalah, kalau ini alasnya BCDA dengan ini diagonalnya, dan dia membagi dua. Ini kan dia bagi dua, jadi kita harus cari dulu si BD dengan catatan pada kubus. Untuk mencari diagonal bidangnya adalah sisi akar 2. Nah, sisi di sini kan akar 3 kali akar 2 berarti akar 6. Berarti panjang BD itu akar 6. Tapi kita hanya butuh setengahnya. Oke, berarti akar 6/2. Ini menjadi akar 6/2. OH sama dengan akar, dia kan yang garis miring ya. Dia kan garis miring. Kenapa dia itu siku-siku? Cece, kenapa bisa dia siku-siku? Ya, D siku-siku itu karena dia adalah diagonal bidang. Diagonal bidang berbentuk persegi 4. Otomatis siku-siku di setiap sudut-sudutnya. Yang terkena ini segitiga. Berarti D itu adalah siku-siku. Oke? Nah, berarti kita cari si OH ya. OH-nya itu dia adalah garis miring, berarti dia yang ditambah ya. HD kuadrat ditambah OD kuadrat. Oke? Nah, akar 3 kali akar 3 itu 3, tambah akar 6 kali akar 6, 6. 2 pangkat 2 itu 4. Ini kita harus samakan dulu ya penyebutnya. Ini kan per 1 cuma biasa tidak ditulis. Berarti ambil 4. Ingat yang di bawah itu bagi, yang di atas itu kali. 4 bagi 1 4. 4 kali 3 12. 4 bagi 4 1. 1 kali 6 6. Berarti dia menjadi akar 18/4. Kita keluarkan satu-satu ya. 18 itu berarti, atau dalam kata yang 3 kuadratnya keluar jadi 3, sisa 2. 4 keluar menjadi 2. 4 yang ini ya, keluar jadi 2. Oke, berarti kita dapat OH itu 3 akar 2/2. Cece mau pakai dulu yang pertama sin kostannya. Cece ini akan melakukan 3 macam ya. Jadi pertama kalau yang sin kostan itu seperti ini. Ini siku-siku, berarti ini ODH. Kan di sini alfanya. Ingat yang miring ya, hanya diperlukan yang miring dengan sisi depan karena kan sin. Cece mau pakai sin saja. Oke. Nah, kemudian satu segitiga kecilnya. Oke, yang siku-siku di D aksen. Temannya D aksen D, kemudian H. DH itu akar 3. Akar 3. Kemudian DD aksen itu yang kita cari. Itu X, itu jarak titik yang harus kita cari kan. Nah, kan Cece bilang tadi alfanya ini kan. Berarti kan Cece bisa bilang sin alfa sama dengan sin alfa kan sama. Harusnya sin per sin pasti sama kan. Nah, sin itu adalah depan per miring. Depan per miring. Jadi untuk segitiga yang ini ya, depannya itu, lihat depannya. Itu akar 6/2. Oke, per miringnya itu 3 akar 2/2. Oke, sama dengan X per miringnya itu akar 3. Saya bikin dulu akar 6/2 dibagi 3 akar 2/2. Ini kan kalau pada pecahan untuk bagi, berarti bagi menjadi kali, yang keduanya dibalik. Oke. Nah, ini
2 dengan 2 baku eliminasi. Akar 6 dengan akar 2. Akar 6 bisa digabung jadi begini kan? Jadi 6 bagi 2 itu adalah 3. Berarti nanti akar 3 per 3. Oke? Sama dengan X per akar 3. Oke? Berarti sini menjadi, ini kan kali silang. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Kan akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3. Oke? Dan ini jadi 3X. X berarti 3 bagi 3. 1. Berarti ternyata jaraknya adalah 1. Oke, itu kalau menggunakan trigonometri atau sin kostan ya. Bagaimana kalau Cece mau menggunakan cara yang lain? Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.